Man City, Arsenal, dan Liverpool mengincar bintang baru Real Madrid dengan nilai 110 juta euro. Musim panas yang penuh peristiwa menanti Real Madrid. The Merengues tidak bisa meminta akhir yang lebih baik di musim 2023-2024 setelah menjuarai Liga Champions. Namun prosedur sedang dilakukan untuk memastikan tim tidak kehilangan kualitasnya di musim depan. Sementara Kylian Mbappe sudah resmi dinyatakan sebagai Madridista. Real Madrid tengah mengincar pemain lain untuk memperkuat barisannya, yakni Alphonso Davies dan Lina Yoro. Pada saat yang sama, kepergian juga merupakan kemungkinan yang kuat mengingat potensi pemesanan berlebih dalam skuad. Memberikan waktu bermain kepada semua penyerang elit di skuad akan membuat pusing pelatih Carlo Ancelotti musim depan, yang membuat masa depan Rodrigo menjadi tidak jelas, terutama karena pemain tersebut memiliki banyak peminat. Meski ada laporan baru-baru ini yang meragukan masa depan Rodrigo di Real Madrid karena ucapannya, pemain asal Brazil itu menyatakan bahwa dia tidak berniat pergi. Meski begitu, menurut Mundo Deportivo, beberapa tim Liga Inggris terus memantau situasi Rodrigo di musim panas ini. Tim Inggris yang paling berminat mendatangkan penyerang muda musim panas ini adalah Manchester City, Liverpool, dan Arsenal. Rodrigo mencari incaran City asuhan Guardiola, namun nampaknya Liverpool akan menjadi tim yang bersedia menawarkan uang paling banyak. Arsenal juga ikut serta dalam mencari bala bantuan di lini serang. Real Madrid sebaliknya tidak berencana meninggalkan Rodrigo. Dia memiliki kesepakatan hingga tahun 2028. Namun karena musim panas masih panjang dan apapun bisa saja terjadi di dunia sepak bola, tidak ada skenario yang bisa dikesampingkan. Bek Ligue 1 lebih memilih bergabung dengan Real Madrid. Dalam pemberitaan terbaru, jurnalis Graham Bailey mengungkapkan bahwa bek Lina Yoro lebih memilih bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini. Namun Los Blancos diyakini akan menghadapi persaingan dari Liverpool, Chelsea, Manchester United, dan Paris Saint-Germain dalam perebutan bek tengah Prancis tersebut. Yoro menikmati musim yang bagus di Ligue 1 saat ia berhasil menampilkan serangkaian penampilan mengesankan di jantung lini belakang Lille. Pemain berusia 18 tahun itu mencetak 3 gol dalam 44 pertandingan untuk tim Prancis musim lalu di semua kompetisi. Pemain bertahan Prancis ini tampil dominan saat bertahan di dalam area pertahanannya berdasarkan rata-rata 1,1 tackle, 1,1 intersepsi, dan 3,0 sapuan per 90 menit di Ligue 1. Ia bahkan akurat dalam mendistribusikan bola dari belakang setelah membuat 92,2% dari percobaan umpannya di kasta teratas sepak bola Prancis statistik via WhoScored. Kontraknya saat ini di Lille akan berakhir pada akhir musim depan yang bisa memberikan peluang bagi Real Madrid untuk mengontraknya dengan harga murah pada periode transfer musim panas ini. Yoro menyukai tackle dan dapat melakukan beberapa intersepsi tepat waktu untuk timnya saat bertahan di area pertahanannya. Dia biasanya menghindari bahaya ketika lawan sedang menyerang dan mahir dalam bermain dari belakang. Pemain sensasional Prancis ini dapat menggunakan postur kuatnya sepanjang 1,90 meter untuk mendominasi penyerang lawan di udara. Namun masih harus dilihat apakah ia dapat melakukan transisi yang mulus dalam kehidupan di sepak bola Spanyol jika Real Madrid berhasil merekrutnya musim panas ini. Dampak sebenarnya kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Akhirnya, transfer Kylian Mbappe yang sangat dinanti-nantikan ke Real Madrid telah selesai, menyiapkan panggung untuk perombakan taktis di klub yang sudah dipenuhi dengan talenta papan atas. Baru saja mengamankan gelar La Liga dan Liga Champions, Real Madrid kini menghadapi tantangan besar untuk mengintegrasikan Mbappe ke dalam skuad yang penuh potensi. Pada awal bulan Februari, staf kepelatihan Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti sudah mengetahui kedatangan Mbappe, menyadari perlunya akuisisi tersebut untuk meningkatkan kekuatan serangan tim. Namun hal ini menimbulkan teka-teki mengenai keseimbangan skuad terutama dalam barisan ofensif di mana persaingan yang ketat. Jude Bellingham setelah bertransisi dari Borussia Dortmund mengambil peran yang lebih ofensif yang akhirnya menjadi sosok penting dalam strategi Madrid. Ancelotti telah menciptakan peran hybrid untuk Bellingham, memungkinkan dia untuk menjelajah dari lini tengah ke lini depan, sebuah fleksibilitas yang meningkatkan kemampuan mencetak golnya. Saya pikir saya berada dalam kondisi terbaik ketika saya memiliki kebebasan di lapangan, kata Bellingham menyoroti peran dinamis yang telah diciptakan Ancelotti untuknya. Dengan masuknya Mbappe, Ancelotti mungkin sedikit mengubah pengaturan ini, berpotensi menyesuaikan kebebasan Bellingham untuk menyeimbangkan daya dorong ofensif dan stabilitas lini tengah. Eduardo Camavinga tidak bisa tidur setelah final Liga Champions.
Eduardo Camavinga adalah salah satu dari 3 pemain Real Madrid yang masuk dalam skuad Prancis untuk kejuaraan Eropa bulan ini. Baru-baru ini memenangkan Liga Champions UEFA, pemain muda ini telah bergabung dengan tim nasional Prancis untuk mempersiapkan acara utama di mana ia dapat memainkan peran besar. Camavinga diistirahatkan untuk pertandingan persahabatan tim baru-baru ini melawan Luxembourg, tapi hanya masuk di menit-menit terakhir pertandingan. Namun dia bisa memainkan peran lebih besar dalam pertandingan persahabatan berikutnya yang dijadwalkan melawan Kanada akhir pekan ini. Berbicara kepada media dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemain fenomenal Real Madrid ini mengomentari bagaimana topik yang berkaitan dengan klub dan negaranya dan Madrid Universal memberikan ringkasannya kepada Anda. Pemain muda tersebut mengawali interaksinya dengan media dengan berbicara tentang euforia menjuarai Liga Champions UEFA bersama Real Madrid pada akhir pekan lalu dan mengaku tak bisa tidur malam itu. Saya tidak banyak tidur, penting untuk merayakan kemenangan bersama skuad. Yang paling penting adalah kembali bugar untuk tim nasional, kata Eduardo Camavinga. Pertama kali saya sering bermain, tetapi mereka berbicara kepada saya seolah-olah tidak seperti itu. Kali ini saya menang sebagai starter, tapi katakanlah yang pertama lebih baik, padahal lebih enak menjadi starter. Lanjutnya,